Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 1930502064 dari kelas BPIC, mata kuliah Kesehatan Mental. Dosen pengampu Nyonya Indah Purwasi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu edukasi gangguan depresi. Baiklah, pertama langsung saja pengertian dari gangguan depresi. Pengertian dari depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang sangat amat mendalam. Tidak berarti dan selalu merasa bersalah, menarik diri dari lingkungan dan orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual, dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Menurut Ratus, ia mendeskripsikan orang yang mengalami depresi umumnya mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan gerakan, mengalami tingkah laku kognisi. Selanjutnya, gejala-gejala dari depresi. A. Gejala fisik seperti gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, menurunnya efisiensi kerja, menurunnya produktivitas kerja, mudah merasa letih dan cepat merasa lelah. B. Gejala psikis, yaitu kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, perasaan dipenuhi dengan perasaan bersalah, serta perasaan terbebani. Dan C. Gejala sosial, lingkungan akan bereaksi terhadap perilaku orang yang depresi tersebut, pada umumnya negatif, mudah marah, tersinggung, menyendiri, sensitif, mudah letih, dan mudah sakit. Penyebab terjadinya gangguan depresi. Gangguan depresi umumnya dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu, seperti halnya penyakit lain dan lain sebagai hal. Ada penyebab biogenetis dan sosial lingkungan yang diajukan, seperti A. Faktor fisik, yang terdiri dari faktor genetik, susunan kimia otak dan tubuh, faktor usia, gender, gaya hidup, penyakit fisik, obat-obatan terlarang, kurangnya cahaya matahari. B. Faktor psikologis seperti kepribadian, cara berpikir atau pola pikir, harga diri, stres, lingkungan keluarga, penyakit jangka panjang, dan ketidaknyamanan. Cara mengatasi depresi itu sendiri banyak cara. Berikut beberapa caranya. Yang pertama itu berolahraga. Kedua, berpikir positif. Ketiga, mencari teman curhat. Keempat, tidur cukup. Kurang tidur dapat membentuk kondisi depresi. Hal ini yang membuat kamu merasa semakin terpuruk. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Jauhkan semua hal-hal yang mengganggu tidurmu seperti komputer, laptop, TV, handphone jika waktu tidur kamu telah tiba. Melakukan hal baru. Melakukan sesuatu kegiatan yang baru ketika kamu mulai terasa depresi dapat mencegah terjadinya depresi. Melakukan hal baru akan membuat kamu tertantang dan meningkatkan hormon dopamine yang berkaitan dengan rasa senang dan kenikmatan. Pergi keluar rumah. Batin yang tertekan akan membuat kamu ingin mengurung diri di rumah. Mengurung diri di rumah bukan cara yang baik untuk mengatasi depresi. Cobalah untuk keluar dan cari tempat yang bisa memberikan ketenangan. Udara seperti udara yang segar dan terpaparnya sinar matahari langsung akan membuat tubuh
merasa lebih segar dan lebih baik dari sebelumnya. Dan jangan lupa tertawa. Depresi akan membuat kamu lebih murung. Tetapi hal tersebut tidak boleh larut karena dapat membuat depresi semakin buruk. Tertawalah karena tertawa bisa mengurangi ketegangan otak yang menimbulkan depresi. Olahraga tadi fungsinya mengatasi depresi dapat melakukan dengan olahraga karena membantu meningkatkan mood kita. Olahraga secara rutin dapat membuat kamu merasa lebih baik. Keuntungan berolahraga sendiri sangatlah banyak, seperti tubuh terasa lebih fit, dan juga keuntungannya berefek panjang karena mendorong otot untuk berpikir jauh lebih positif. Dan berpikir positif sendiri juga dapat mengatasi depresi karena dengan mencegah setiap pikiran negatif yang datang dengan menggunakan logika. Hal ini membantu untuk bertoleransi dan mengatasi perilaku untuk lebih positif dan lebih sehat. Mencari teman curhat tadi juga sangat penting karena itu bisa jadi tempat kita mencurahkan semua perasaan kita terhadap orang yang kita dapat percaya. Jika kamu sedang merasa terpuruk, jangan sendirian. Kamu dapat berbagi cerita dengan keluarga atau sahabat dekat yang dapat dipercaya tadi. Selanjutnya, contoh kasus gangguan depresi. Seorang bapak berusia pertengahan 30 tahun mencerita yang merasa sedih berkepanjangan, di mana hampir tak ada satu hari pun ia merasa bahagia selama 1 bulan terakhir, dan aktivitasnya terbatas di dalam rumah saja. 1 bulan lalu ternyata ia baru saja di PHK dari pekerjaannya. Rasa sedihnya disertai dengan penurunan berat badan yang nyata, sekitar 3-4 kg. Karena hilangnya nafsu makan, kehilangan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sulit untuk tidur, atau kalaupun bisa, ia mudah sekali terbangun dari tidurnya. Setelah bercerita bahwa perasaan sedihnya bertambah parah semenjak 2 minggu terakhir, ia menjadi mudah menangis tanpa sebab-sebab yang jelas, dan ia merasa pesimis dengan masa depannya serta masa depan keluarganya. Akhir-akhir ini ia berpikir bahwa hidupnya tak berharga dan sempat berpikir untuk mati saja atau bunuh diri. Semenjak di PHK, bapak itu tidak pernah lagi mencoba mencari pekerjaan karena sudah merasa putus asa dengan hidupnya. Selain itu, ini menjadi dia juga menarik diri dari pergaulan masyarakat, padahal dulu dia sangat aktif dalam pergaulan, khususnya di lingkungan RT. Dan sekarang dia mulai kebingungan akan pembiayaan hidupnya yang semakin hari semakin besar, serta bingung untuk bagaimana membiayai kehidupan keluarganya. Nah, gejala-gejala tadi adalah contoh gejala dari gangguan depresi. Pesan saya kepada masyarakat, jika ada orang yang mengalami gangguan depresi seperti itu, kita sebagai teman, sahabat, ataupun masyarakat lingkungan sekitar, kita harus tidak boleh mengucilkannya. Kalau bisa kita harus merangkulnya kalau bisa dia bercerita kepada kita. Siapa tahu kita dapat memberikan solusi terbaik yang kita miliki terhadapnya. Dan juga jangan mengucilkan dia dari lingkungan masyarakat tersebut. Kita harus melakukan pendekatan kepadanya agar dia mau bercerita kepada kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.